umat Tuhan. Biarlah sore hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita meninggikan nama Yesus, nama Raja di atas segala raja. Karena sungguh apa yang Dia lakukan dahsyat dan luar biasa. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, terima kasih Tuhan. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kami tetap melihatnya Tuhan. Sungguh Kau baik dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat. Amin. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari katakan amin. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamanya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya di setiap masalah yang terjadi di dalam dunia ini, di setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mengecap kebaikan Tuhan. Kami tetap melihat pertolongan-Mu Tuhan datang tepat waktunya bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah Petra Women sore hari ini. Kami undang Kau Roh Kudus bertahta di tengah-tengah ibadah Petra Women pada sore hari ini. Sehingga nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Sehingga kami sungguh Tuhan mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, kami hanya terus memandang kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Mari datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Dan bertahtalah dalam ibadah ini. Karena kami tahu tanpa Engkau semuanya sia-sia. Tapi bersama dengan Engkau Tuhan, ibadah ini akan jadi dan
menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Bapa. Ini doa kami kepadamu sore hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah Petra Women pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, bersamamu Bapa, kami kuat, kami bisa melewati segalanya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Mari katakan kekuatan di jiwa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang terbuka, teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Kami percaya berkat Allah melimpah, kekuatan kasih karunia-Mu melimpah bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Oh, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
angkat suara kita katakan Engkau Allah yang baik. Kami sembah Tuhan. Sungguh Kau Allah perlindungan. Haleluya. Engkau perisai hidup kami. Haleluya. Bersamamu Bapa, kami kan lewati badai. Sebab Kau kekuatan, Kau sumber pengharapan. Shikara lemah, ya Rababa Shende. Kami bangkitkan iman kami kepada Tuhan. Kami bangkitkan roh kami di dalam Tuhan. Shikara lemah, Rabahane. Semua yang mulai lemah, letih, lesu Tuhan, kami berkata jadi kuat di dalam nama Yesus. Sebab Kau bersama kami. Ya Rabbi, Rabahane. Oh, ya Rabbi, Rabah. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Glory. Amin. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Benar Yesus. Engkau sumber kekuatan kami Bapa. Tidak ada yang lain Tuhan. Sebab bersamamu kami akan lewati segalanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami punya Bapa yang luar biasa. Kami punya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenananmu ya. Engkau sedang meneguhkan setiap hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Kita akan bisa lewati segalanya. Jangan takut kata Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak. Melakukan segalanya bersama dengan Tuhan. Kita cakap menanggung segala perkara. Puji Tuhan. Mari umat Tuhan dimanapun para wanita, ibu-ibu berada di rumah saat ini. Siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Karena kita bersama tahu hari-hari ini bahwa hanya firman Tuhan yang sanggup memberikan kita kekuatan, yang sanggup memberikan kita jalan keluar. Tidak ada yang lain. Semuanya seakan-akan buntu. Tetapi kalau kita ada di jalan Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, selalu. Haleluya. Nyata di dalam hidupku, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun kami percaya Tuhan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti
rancangan damai sejahtera Tuhan. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan dalam Tuhan. Amin. Arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh lagi beribadah sekalipun melalui online. Tapi ini adalah kemurahan yang Engkau masih berikan buat kami bisa berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Amin. Melalui memuji, menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Karena tanpa firman-Mu, Ya, kami tidak bisa tahu apa yang harus kami kerjakan. Tetapi dengan firman-Mu memberi pencerahan, memberitahukan apa yang harus kami lakukan di tengah-tengah situasi yang serba tidak menentu ini. Karena Tuhan punya rencana aman dan damai sejahtera. Amin. Dan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Karena itu kami tidak mau menyia-nyiakan waktu Engkau masih memberikan hidup ini. Kami mau pakai untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Karena kami butuh Engkau selalu di setiap saat. Kehadiran-Mu itu lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati ibadah yang sederhana ini. Biarlah boleh menyentuh hati kami semuanya untuk mendekati Engkau dengan hati kami. Bukan sebagai rutinitas kami harus duduk mendengar firman-Mu, tetapi kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya, supaya perkataan firman itu boleh masuk di dalam hati kami, menjadi gaya hidup kami, untuk kami boleh diberi tahu oleh Roh Kudus dalam segala kelemahan kami, apa yang kami harus kerjakan, apa yang tidak boleh kami kerjakan, supaya kalau sewaktu-waktu Engkau memanggil kami dalam situasi apapun, kami sudah siap menghadap Engkau. Amin. Dengan hidup yang dipermuliakan, bukan hidup yang mempermalukan Bapa di surga. Karena itu Tuhan, sementara Engkau memberikan kesempatan, Engkau pinjam mulut hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, hamba-Mu juga perlu mendengarkan apa yang Engkau mau. Supaya sementara kami di rumah kami masing-masing, kami tetap merasakan kehadiran Tuhan bersama dengan kami, dengan keluarga. Bahkan kota kami Tuhan, Engkau jagai dengan penyertaan Tuhan. Sehingga semuanya boleh dalam keadaan aman, damai, sejahtera, sentosa. Bahkan negara dan bangsa kami Indonesia juga Engkau cintai. Sehingga Tuhan, sementara kami di rumah masing-masing, kami bisa merenungkan kasih dan kebaikan-Mu, pemeliharaanmu yang tidak pernah ada habis-habisnya. Rahmat-Mu selalu baru, dan kasih-Mu mengasihi kami apa adanya. Keadaan kami, Engkau tidak melihat siapa kami. Karena itu Tuhan, Engkau tolong, biarlah sore hari ini pemberitaan firman ini boleh memberkati kami semua yang mendengarkan di rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dengan percaya pengurapan-Mu tetap bersama kami, untuk kami bisa memiliki roh kepekaan untuk menangkap isi hati-Mu. Dan semua kuasa kegelapan yang mengganggu jalan pemberitaan firman ini, kami tolak, hancurkan semuanya dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang menaungi kami semuanya, memberikan roh pengertian buat kami, dan memberikan hati yang baru untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan
Amin. Ya. Shalom ibu-ibu sekalian yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi. Saya boleh duduk lagi. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-130. Mazmur 130. Perikop dari Mazmur 130 itu dikatakan seruan dari dalam kesusahan. Kita tahu keadaan sekarang banyak orang berada dalam kesusahan. Tapi ada satu lagu mengatakan begini. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung percobaan, dengan imanku semua berlalu. Itu bisa juga dengan berdoa, semua juga akan berlalu. Dengan bersyukur, itu yang harus kita kerjakan setiap hari. Menghadapi gunung-gunung kesusahan, pencobaan apapun, pasti berlalu. Yang percaya katakan amin. Di rumah masing-masing kita mengaminkan. Karena iman, doa, dan bersyukur itu sama besar kuasanya. Untuk mengalahkan setiap gunung-gunung kesusahan atau pencobaan dalam bentuk apa saja. Termasuk virus corona ini. Itu akan segera berlalu. Ayo kita kembali sekarang ke Mazmur 130 tadi. Di dalam Mazmur 130 tadi itu kita diajarkan untuk apa yang kita kerjakan jika berada di dalam kesusahan seperti yang terjadi saat ini. Nah, sebelum kita bahas ini, lebih dulu saya mau tunjukkan apakah ini penggenapan dari firman Tuhan atau kebetulan. Matius pasal yang ke-10. Matius pasal 10, sebab saya tahu virus corona ini memakan banyak korban. Di rumah-rumah banyak tangisan, anak berpisah dengan orang tua, suami berpisah dengan istri secara tiba-tiba, semua banyak itu di seluruh penjuru dunia ini. Dan itu sudah ditulis oleh Matius 10, coba kita baca dulu. Matius 10 ayat 34. Perikopnya apa? Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Nah, ini pertanyaannya. Sebab di tengah-tengah pemisahan ini, itu kalau kita tidak berhati-hati, iman kita bisa goyang. Tidak tahan. Dengan tidak berdoa, juga kita tidak bisa mengatasi kejadian-kejadian yang sewaktu-waktu bisa menimpa kita. Kalau tidak kena penyakit corona, bencana, banjir bandang kita sudah alami semuanya, tanah longsor, gempa bumi, likuifaksi, semuanya. Hampir seluruh negara bagian di dunia ini semua kena angin tornado, puting beliung, apa saja macam-macam itu. Nah, coba kita baca. Jangan kamu menyangka, ayat 34. Bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Apa artinya pedang? Siapa yang mau dibawakan pedang? Terus, mari masuk. Kaget atau tidak kalau ada orang membawa pedang? Pasti bermasalah. Apakah itu terjadi penumpahan darah atau pembunuhan? Pasti kalau ada pembunuhan, ada perpisahan. Pedang itu bermacam-macam, itu juga bisa penyakit yang sewaktu-waktu seperti pedang menghabisi kita. Itu corona sebentar sekali ya. Saya mendengar kesaksian dari seorang ayah yang anaknya kena corona, yang hampir menikah bulan Juni kalau tidak salah. Dia kena virus corona, bapak ini tidak pernah ketemu dengan anaknya, karena bapaknya di Medan, anaknya di Jakarta. Tiba-tiba cuma mengeluh sakit di
tenggorokannya apa, ya ke dokter, cuma lewat video call saja untuk melihat. Sudah pergi ke dokter masih, nah, sampai satu waktu juga sesak napasnya itu bapaknya melihat tidak bisa bicara dengan baik. Itu cuma hitungan hari. Akhirnya dipanggil Tuhan dalam usia 33 tahun. Nah, apa yang terjadi? Apa ini karena saking kagetnya juga, dia seorang hamba Tuhan, tetapi saat itu juga down. Kesusahan yang pedang datang dengan tiba-tiba menyambar. Akhirnya dia bilang, kalau gitu saya akan berhenti melayani Tuhan. Tapi justru di saat-saat seperti itu mungkin imannya sudah goyah, tetapi dia masih usaha. Saya harus berdoa. Ada dua suara, mau berdoa atau tidak. Tapi untung dia ikuti suara Roh Kudus di dalam hatinya, berdoa. Nah, sementara berdoa, Tuhan datang berdialog dengan bapaknya ini, sampai akhirnya dia dalam satu hari yang hatinya berontak tadi ya, tidak terima dengan kepergian anaknya, kemudian jadi bersyukur semua karena Tuhan sudah perlihatkan dengan segala macam. Saya tidak bisa jabarkan di sini, terlalu panjang nanti. Tapi intinya pada saat dia berdoa, makanya itu tadi imannya timbul kembali untuk dia percaya bahwa anaknya sudah di tangan Tuhan. Sehingga untuk pertemuannya nanti satu waktu juga bisa bertemu kembali. Sehingga dalam satu hari saja dia tadi imannya mau goyah, mau patah semangat, bahkan hampir tidak mau melayani. Sekarang dengan berdoa semuanya lewat, dan akhirnya dia bisa bersyukur. Dan bukan cuma bersyukur, sekarang dia bisa bersaksi untuk memberi semangat ya. Dengan keadaan dirinya diceritakan secara manusia juga, dia juga tidak bisa terima. Tetapi ketika datang Tuhan berbincang-bincang dengan dia di dalam doa, maka betul-betul iman, doa, dan bersyukur itu sama besar kuasanya. Jadi ini mendorong bagi kita semua, kesusahan dalam bentuk apa tadi itu? Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Sebab manusia itu kalau hidupnya nyaman-nyaman, dia tidak mungkin mencari Tuhan dengan betul. Asal-asal. Tapi justru di tengah-tengah hari-hari ini, Tuhan banyak kesaksian, Tuhan mendatangi pribadi-pribadi yang tidak kenal Tuhan, jadi kenal Tuhan. Kita perlu mendengar ini, berarti Yesus ini datang sekalipun tampaknya membawa pemisahan, tetapi di sini ada hikmahnya semua. Bahkan dikatakan, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ini juga pemisahan penyakit ini semua bisa terjadi sewaktu-waktu tadi itu. Bahkan kekacauan dalam keluarga itu tampaknya memisahkan. Itu semua kalau diizinkan oleh Tuhan terjadi. Tuhan bukan kejam, tapi Tuhan mau menyucikan kita apa di dalam hati kita masing-masing. Sebab ayat 36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi di dalam rumah nomor satu ya rumah hati kita itu banyak musuh. Apakah itu kebenaran diri kita sendiri, ego kita, itu semua membuat kita menjadi tidak bisa mengerti apa maksud Tuhan kalau mendatangkan kesusahan di dalam hidup kita masing-masing. Tapi di sini dikatakan ayat 37, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Seakan-akan Tuhan sudah kasih warning sebenarnya. Kalau terjadi sesuatu perpisahan, jangan cepat-cepat kita buang Tuhan. Karena ayat 39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
karena aku, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sehingga tadi dari tiap-tiap kejadian kadang-kadang Tuhan mendatangi pribadi, lepas pribadi. Jadi Tuhan sekarang mungkin tidak selalu harus dalam bentuk orang bergereja dulu baru kenal Tuhan. Sekarang tidak. Tuhan datang secara pribadi sehingga yang didatangi itu kemudian jadi semangat. Dia berani kehilangan nyawa hanya karena aku. Banyak itu kesaksian yang dibuang keluarga, yang mau dibunuh, yang mau dibakar. Tapi mereka mengalami sesuatu mujizat yang luar biasa dengan nama Yesus. Padahal mereka yang dipanggil untuk nama Yesus, kenal nama Yesus itu bukan orang yang baik, orang jahat. Dan itu terulang seperti yang terjadi dengan peristiwanya Saulus menjadi Rasul Paulus. Itu betul-betul hari-hari ini sedang terjadi. Jadi kita tidak usah kecewa. Kita perlu banyak berdoa supaya lewat hal-hal seperti ini kita akan menangkan banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Lewat iman kita, lewat doa kita, dan lewat bersyukur ini nanti Tuhan akan mengerjakan bagiannya Tuhan. Kemudian di sini dikatakan ayat 41, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi nanti kitab-kitab nabi-nabi yang kita baca di firman Tuhan ini, sekarang ini sedang terjadi. Jadi kalau kita membaca Alkitab sekarang, kita mengalami apa yang dikatakan oleh misalnya kitab Nabi Yeremia, Yehezkiel, itu semua bisa terjadi saat sekarang ini. Dan siapa yang menyambut seorang benar? Tidak ada seorang pun yang benar kecuali Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan siapa yang berada di jalan kebenaran ini, dia akan memperoleh hidup yang kekal tadi itu. Sehingga hal ini kalau kita sekarang mungkin belum terima upahnya, nanti kita akan terima pada saat kita berjumpa dengan Tuhan. Oh, lewat persoalan-persoalan, semuanya Tuhan punya rencana supaya hidup kita itu betul-betul mencari Tuhan. Karena justru dalam keadaan susah, orang mencari siapa? Mencari tetangga, tidak akan bisa menolong. Paling-paling kasihan, menolong sebatas yang dia bisa. Selepas itu juga tidak bisa. Karena itu Tuhan mengajar kepada kita untuk dalam masa-masa kesusahan kita harus apa yang harus kita kerjakan. Coba kita sekarang kembali ke Mazmur 130. Jadi dalam kesusahan itu nomor 1 ayat 2. Tuhan dengarlah suaraku, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Apa maksudnya ini? Berseru kepada Tuhan. Jadi tidak ada orang yang bisa menolong selain Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa mendengar seruan kita dan bisa menolong. Kalau manusia mendengar sih seruan kita kalau minta tolong, tapi Dia bisa tolong? Tidak. Karena itu di sini pada saat datang kesusahan, carilah Tuhan dengan sungguh. Saudara bisa baca di dalam Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, kamu akan diberi. Carilah, nah, kamu akan mendapat. Ketuklah pintu, pintu akan dibukakan. Jadi Tuhan itu sungguh luar biasa. Tinggal kita mau minta, mencari, atau diam-diam saja. Karena itu kadang-kadang kita diam, tapi Tuhan yang datangi. Supaya manusia itu kenal bahwa ada satu oknum yang tidak kelihatan. Tetapi dia bisa menolong. Bukan cuma menolong kesusahan kita, tapi dia juga menyelamatkan kita dari maut. Karena upah dosa adalah maut. Kemudian di dalam Matius 21 ayat 22
dikatakan begini, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi sebelum berdoa harus ada yang kita percayai. Tidak mungkin kita berdoa kepada siapa. Karena itu, biarlah firman Tuhan mengajar kepada kita bahwa ada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang siap memberi apa saja yang kita minta dalam doa, yang dinaikkan tentu dengan sungguh-sungguh dan penuh kepercayaan. Jadi jangan setengah kita cari Tuhan Yesus kalau ada keperluan. Kalau tidak, saya tidak butuh Tuhan. Itu Tuhan tidak bisa mendengar seruan doa kita dengan betul-betul dia hadir. Tadi ya, penyertaan Tuhan itu sempurna. Keberadaan, kehadirannya itu lebih dari cukup. Bahkan siapa yang tidak mengasihi dia lebih dari ayahnya, ibunya yang kelihatan, dia tidak layak. Seakan-akan mari dalam situasi apapun kita menomorsatukan mencari Tuhan. Jangan mencari pertolongan yang sembarang saja menurut apa kata orang. Tapi kita sudah ditunjukkan, berserulah kepada siapa tadi? Tuhan. Jadi sudah ada jalannya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi. Jadi sekarang kita di rumah. Wah, kita tidak bisa beribadah. Tapi masih bisa berseru atau tidak? Bisa. Bisa menguatkan iman atau tidak? Bisa. Bisa. Dengan apa? Membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun mungkin tidak datang di gereja, tapi kita buka hati. Sebab itu kita mendengar firman bukan sekedar mendengar firman, tetapi kita harus jalin hubungan yang karib dengan Tuhan. Yaitu tadi lewat doa, lewat membaca firman. Supaya Tuhan membebaskan kita dari malapetaka yang bernama maut. Coba kita baca Roma 8. Saya ingin membacakan sedikit ini. Roma 8 ayat 22. Dalam terjemahan yang sederhana dikatakan begini. Karena kita tahu bahwa semua alam semesta seperti bersusah hati dan sangat menderita sampai sekarang. Jadi kesusahan itu Tuhan izinkan terjadi sampai sekarang. Padahal Alkitab ini ditulis tahun berapa? Seperti semua ciptaan, sama-sama sakit berat dan menangis. Dan bukan hanya makhluk hidup di dunia saja yang merasakan kesusahan ini, tetapi kita, ini yang sudah menerima Roh Allah pun merasa bersusah hati. Akan tetapi Rohnya, itulah Roh Kudus yang Tuhan tinggalkan kepada kita semuanya setelah dia naik ke surga, merupakan jaminan bagi kita bahwa kita akan menerima semua yang dijanjikan Allah. Karena itulah dengan yakin, ini dengan percaya dan sukacita kita menantikan saatnya Allah menyatakan segala sesuatu yang sudah Dia sediakan bagi semua anak angkatnya. Anak angkat itu artinya kita yang tadinya bukan anak, tapi begitu kita percaya kepada Tuhan, kita boleh menyebut Dia Aba, ya Bapa, menjadi anak dari Bapa di sorga. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia menjadi anak Allah. Pada saat itu jugalah tubuh kita dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian. Apa maksudnya? Upah dosa ialah maut. Jadi pada saat kita sudah percaya kepada Tuhan dan dalam setiap situasi apapun kita berdoa kepada Dia sambil menantikan Allah menyatakan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, termasuk pertolongannya, maka tubuh ini. Jadi kita tidak merasa ada sesuatu lagi yang kita perlu susah. Walaupun sedih pasti, tetapi kesusahan tidak akan mengikat kita. Kita akan dibebaskan dari kuasa dosa dan kematian.
Kematian apa? Kematian kekal. Itu kita sudah terima jaminannya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di dalam kita, memimpin hidup kita. Karena semua yang dipimpin oleh Roh Allah, dialah anak Allah. Semua orang dari suku apapun, dari agama apapun. Tuhan tidak bicara soal agama, tetapi soal bagaimana kita dalam kesusahan itu siapa yang kita cari. Hal itulah yang sudah mulai kita harapkan sejak kita diselamatkan oleh Kristus. Dan kita masih tetap mengharapkan hal yang seperti itu sampai sekarang. Jadi jangan kita di KTP Kristen, tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah beribadah. Apa artinya semuanya? Keselamatan itu cuma kita sia-siakan. Padahal di balik keselamatan masih ada, kita boleh minta apa saja tadi ya, yang kita perlukan pasti. Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Bahkan Tuhan bilang, jangan khawatir hari esok, kesusahan sehari cukup sehari. Seakan-akan Tuhan bertanggung jawab, cukup anak-anakku, kamu menanggung kesusahan satu hari saja. Seperti kesaksian itu Bapak Pendeta ya, satu hari saja dia boleh sedih luar biasa. Tapi begitu Tuhan kasih pencerahan, Tuhan datang pada waktu yang tepat pada saat dia berdoa. Kemudian kesusahan itu menjadi sukacita dan bersyukur. Dia masih bisa kembali melayani Tuhan dengan semangat lagi. Bahkan dia bisa bersaksi itu mendorong mereka yang terpuruk dengan virus corona menjadi tidak bisa berbuat apa-apa, menangis terus dan sebagainya. Nah, disinilah letaknya kalau kita tahu pentingnya untuk kita bersekutu, bergaul karib dengan Tuhan. Sewaktu-waktu kesusahan datang, kita bisa menang atas pencobaan yang kita alami bersama Tuhan. Terus dikatakan di sini, akan tiba saatnya nanti di mana kita tidak perlu lagi mengharapkan sesuatu karena semua yang kita harapkan sudah terpenuhi. Tetapi walaupun belum terjadi sekarang, kita menantikannya dengan yakin dan sabar. Jadi perlu ada penantian. Nah, sekarang kita kedua, kita balik. Tadi saya tambahkan dulu ayat 18 dalam penantian itu. Oleh karena itu, menurut saya, menurut Paulus ini tadi ya, penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi jangan perenungannya cuma corona, sebenarnya corona saja yang dibicarakan. Tapi janji Tuhan tidak pernah dibicarakan. Ayo mulai sekarang, sementara di rumah kita bicarakan firman Tuhan, kita berdoa, ini waktu Tuhan untuk kita, nanti kita akan merasakan kehadiran Tuhan itu ada. Justru pada saat-saat seperti ini, Tuhan mau menyatakan dirinya siapa dia. Kemudian ayat yang kelima di sini tadi ya, untuk menantikan itu perlu yakin dan sabar. Mazmur 130. Ayat yang kelima, aku menanti-nantikan Tuhan. Nah, jadi selain berseru, menantikan Tuhan yang kedua. Menantikan Tuhan itu bagaimana? Kita tunggu. Dengan apa? Dengan tubuh toh? Kalau belum dijawab, nantikan. Contoh misalnya, kalau saudara memerlukan surat dari bikin KTP ya, itu pernah. Ayo datang, oh belum jadi, menanti lagi. Nanti ya 1 minggu lagi, datang lagi atau tidak? Kalau tidak datang, tidak dapat KTP-nya. Nah, perlu sabar atau tidak? Nanti belum tentu sudah datang. Kami pernah membuat KTP, nanti sudah dibuat salah-salah. Namanya salah juga. Apanya lagi salah lagi, mesti tunggu lagi. Itu nunggunya bukan 1 minggu, berbulan sampean. Jadi
hal yang seperti itu saja perlu menantikan. Sedangkan kita tahu 1 hari sama dengan 1000 tahun. Bagi Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Jadi jangan kita lihat lamanya menurut pikiran kita. Tapi kita harus mencocokkan, menantikan Tuhan bukan dengan tubuh. Sebab itu yang kedua sekarang. Menantikan apa? Jiwaku menanti-nanti. Nah, di dalam jiwa ada apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi dalam menantikan janji Tuhan, kita tidak boleh pakai pikiran kita. Sudah deh, pasti Tuhan tidak jawab doa saya. Sudah nggak usah berdoa lagi. Sudah memang nasib saya. Tidak ada. Sebab itu di sini jelas sekali. Jiwaku menanti-nanti. Bukan cuma tubuh saja. Tubuh ini bisa menipu. Padahal sebentar lagi. Nah, janji Tuhan akan diberikan. Seperti kalau kita ketok pintu. Kadang-kadang yang di dalam belum buka. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau kita sudah pergi, waktu pintu dibuka, kita tidak ketemu yang kita cari. Betul? Tapi coba belajar menunggu. Ya tentu nunggu tidak 1 hari penuh. Ya juga tidak. Tapi harus ada jedanya menunggu. Harus sabar. Kadang-kadang tidak sabar. Din. Itu sampai barangkali bisa merusak belnya tuan rumah. Nah, kalau memang rumahnya kosong, tidak ada orang, biar di bel, ya juga tidak akan dibukakan pintu. Tapi seperti itu contoh. Jangan kita mau Tuhan berikan jawaban doa sudah mau diberikan, kita miss di situ. Tidak ada di situ orang yang sudah tidak punya iman lagi, sudah tidak berdoa lagi, sudah tidak bersyukur lagi, tapi bersungut-sungut, mengomel-ngomel dan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita luput di situ. Sebab itu di dalam penantian jiwa ini penting. Dan yang lebih penting lagi yang ketiga, itu 2 ya. Tadi berseru menantikan Tuhan tubuh dan jiwa. Sekarang yang satu ini juga penting. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Banyak orang menanti tanpa mengharapkan firman-Nya. Tidak ada yang mendorong. Sebab firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Ini betul-betul kalau kita tahu betapa senangnya kalau kita dalam kesusahan kita sudah ditunjukkan jalannya. Tinggal kita mau atau tidak. Jadi kalau kita sudah mau ditunjukkan, akhirnya kalau mengharapkan firman-Nya, kalau kita baca lagi ayat yang ke-8. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Kalau diganti dari segala kesusahannya. Dia siapa tadi? Yesus itu tadi yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Sebab itu sebelum ayat 8 ditambahi ayat 7. Berharaplah kepada Tuhan. Bukan berharap kepada orang. Banyak kali kalau mengharapkan orang kecewa. Mengharapkan dokter bisa menolong. Wah, kalau tidak bisa menolong sudah marah-marah. Tidak bisa. Karena kita sebagai anak Tuhan sudah ditunjukkan jalannya. Terutama ini bagi ibu-ibu ya. Yang kadang-kadang sudah tidak pakai pikir lagi. Wah, meraung-raung tidak karu-karuan perasaannya. Gundah gulana apa saja. Sudah pakai pikirannya sendiri. Putus asa dan semuanya. Sehingga lebih runyam lagi keadaan nanti. Tetapi sekarang kita diajari oleh Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, mari kita mencontoh Maria. Bagaimana? Ya terus mendengarkan perkataan Tuhan dan terus di bawah kakinya Tuhan. Dan di sini tadi sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Apa artinya? Kemalangan orang benar itu banyak, tetapi dari semuanya Tuhan bisa melepaskan. Berarti ada banyak kesusahan. Ia banyak kali mengadakan pertolongannya, penghiburannya, penyuciannya. Apa saja kita bisa terima
Tapi kita harus menantikan, mengharapkan firman-Nya dulu. Lihat ya di sini. Satu contoh. 1 Samuel pasal 30. Saudara nanti bisa membaca di rumah. Saya cuma katakan saja. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 3 dan seterusnya, di situ walaupun Daud itu seorang raja, ini kisahnya ya, dikagumi oleh rakyatnya, namun Tuhan izinkan Daud mengalami kesusahan, kesedihan, sehingga membuat Daud menangis sampai tidak kuat menangis. Raja loh, laki-laki yang dikagumi rakyatnya bisa seperti ini. Terlebih kalau wanita, wah cengengnya lebih ya. Tapi kalau ada Tuhan pasti kita akan tampil beda. Cengeng yang bagaimana? Bukan seperti tidak punya pengharapan, tapi belajar seperti Daud. Setelah dia nangis sampai tidak kuat menangis, apa yang dia kerjakan lagi? Bahkan di tengah-tengah sudah nangis tidak kuat tadi, keadaannya sedih, masih mendengar ada rakyatnya hendak melempari dia dengan batu. Nah, kalau bagaimana? Kita baru dengar kata-kata kasar saja, kata-kata menghina kita sudah, rasanya nangisnya lebih menjadi orang itu tidak tahu, saya begini, saya begitu. Daud tidak. Apa yang dia kerjakan? Ini loh, kita perlu ikuti apa yang dikerjakan oleh Daud. Apa? Bertanya kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan minta petunjuk Tuhan. Bagaimana kita minta petunjuk Tuhan? Ya kadang-kadang ada yang menelpon kepada mungkin gembala, tidak ada salah. Tetapi yang nomor 1 harus mencari petunjuk dari firman Tuhan. Apakah firman Tuhan yang saudara dengar, yang saudara tulis, atau firman yang Anda baca saat itu, pasti Tuhan akan bicara. Kalau saudara menanti dengan jiwa dan mengharapkan firman-Nya, Tuhan beri saya petunjuk, saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Nah, dalam hal ini saya punya kesaksian hidup. Ini yang saya mau sharekan juga supaya saudara tahu apa yang dialami Daud. Saya pernah mengalami ini. Sebab Daud kan kehilangan keluarga waktu itu. Saya juga pernah mengalami beberapa kali kejadian yang bisa membuat saya panik. Apalagi dulu saya belum kenal bergaul karib dengan Tuhan seperti sekarang. Makin banyak percobaannya, makin Tuhan ajar saya mendekat kepada Dia dan mencari petunjuk Tuhan itu sewaktu-waktu. Itu menyenangkan buat saya. Terutama pelajaran berharga pada saat saya kehilangan anak. Saudara tahu bukan, sejak dulu anak saya Otniel dari remajanya dulu sudah banyak menyusahkan kami. Tetapi yang kali ini dia pergi, saya kehilangan anak yang tidak jelas keberadaannya dan tidak ada beritanya. Ini selain banyaknya kisah-kisah Tuhan tolong semua. Tapi yang ini saya mau cerita bagaimana menantikan Tuhan dan mengharapkan dari firman-Nya, itu benar-benar saya alami. Nah, waktu tidak tahu kemana perginya, saya minta tolong beberapa orang untuk mencarinya. Bahkan sampai saya membuat surat, bikin surat panjang lebar, berapa lembar gitu, saya tulis tangan dengan tetesan air mata. Sebab saya tidak pernah kehilangan anak seperti yang kali itu. Tidak tahu di mana keberadaannya, jadi apa, juga menegangkan gitu. Jadi itu surat, ada air mata saya jatuh. Kemudian surat itu saya tulis tangan dengan tulisan tangan dan saya copy itu, tulis lagi beberapa yang sama, tidak difotokopi seperti sekarang. Gampang difotokopi. Saya tulis sendiri, saya taruh di envelope beberapa yang saya mau sebarkan. Siapa tahu ketemu, kasihkanlah ini surat kepada anak saya dengan pesan apa? Kalau kamu sudah berbuat salah, jangan takut pulang. Itu.
Intinya seperti itu. Biasa anak salah, wah nanti saya pulang saya dimarahi orang tua, saya begini. Saya kasih garis pesan yang terutama, kalau sudah salah jangan takut untuk pulang. Ternyata semuanya tidak berhasil. Saudara tahu bahwa orang yang saya titipi surat itu sampai nanti saya ketemu dengan Otniel, surat itu diberikan sama Otniel, tapi dengan catatan, buat apa kamu baca? Katanya begitu. Toh kamu tidak mau pulang. Gampangnya orang itu mengatakan, dia cerita memang, nanti Otniel ini suratnya ada sama saya. Tapi orangnya bilang, buat apa kamu baca? Toh kamu tidak mau pulang. Nah itu makan waktu bukan sedikit. Itu kisah waktu sudah ketemu itu nanti itu kira-kira memakan waktu bulanan juga. Nah di tengah-tengah sebelum ketemu itu kan saya minta tolong beberapa orang tadi ya. Ketika sudah tidak berhasil, Bapak Gembala mengajak saya sekarang untuk mencari sendiri. Kita mau pergi Bali saja sebab dia gandrung bikin tato, mungkin dia ada di sana. Dengan alasan firman Tuhan Lukas 15 ayat 4, kalau ada kamu punya 100 domba, ada satu yang hilang, yang 99 ditaruh dulu. Tapi buat saya untuk cari yang hilang itu. Namun saat itu hati saya tidak sejahtera. Kenapa? Bagaimana kita mau meninggalkan jemaat yang dianggap 99 dengan mencari satu yang hilang tapi tidak jelas di mana keberadaannya. Lebih baik saya tanya sama Tuhan, tolong dulu, kalau sudah jelas kita pergi, tidak apa-apa. Akhirnya singkat cerita itu pun masih mencoba, ya sudah kalau kamu tidak mau pergi, saya pergi sendiri, gitu katanya. Tapi saya diberi hikmat, tidak, saya mau pergi, ayo kalau memang mau ngotot pergi, kita pergi sama-sama tapi pagi, karena dulu ke Bali ada 2 flight, nggak tahu sekarang bagaimana, ada pagi dan sore. Kalau sore tidak, untuk apa kita datang di sana gelap-gelap, kalau pagi ayo kita cari sampai ketemu. Nah besok pagi saya lihat Bapak Gembala sedang berdoa, loh katanya mau pergi, saya ketiduran gitu. Katanya mau pergi kok enggak siap-siap pergi. Waktu saya tanya, iya enggak sekarang. Nah itu Tuhan mulai dengar toh permohonan seorang istri yang mencari petunjuk Tuhan. Buat saya itu pengalaman indah. Kalau saya mau pergi sore, oh tidak, kita sudah sepakat. Kalau sore saya tidak mau, tapi kalau pagi iya. Nah, jadi siapa yang sekarang menang? Pasti saya. Jadi akhirnya tidak berangkat. Ini bukan menang-menangan, tapi mau cari keteguhannya di mana. Nah besoknya waktu saya berdoa pagi, Tuhan ingatkan kepada seorang pemuda yang kebetulan dari Jawa kuliah di Makassar. Dan ternyata dia sedang libur kuliahnya. Memang dia kepingin pulang ke Jawa tapi tidak punya ongkos. Tiba-tiba saya panggil karena dia berjemaat di kita. Jadi ayo kamu daripada kita yang pergi, sama saja kamu yang pergi kemana saja kamu cari ya. Di mana-mana ini kota ini. Nah, nanti kamu kasih laporan sama saya. Ternyata dia sampai ke beberapa kota tidak ketemu. Dan sudah nongkrong di jalanan, di mana yang dia barangkali Otniel akan lewat di situ atau ada di tempat yang seperti itu, sudah ditongkrongi semua, tidak juga ketemu. Selang beberapa hari sampai dia putus asa, dia yang pulang, bukan kita panggil pulang, dia yang pulang untuk melaporkan sudah tidak bisa ketemu. Nah, sekarang waktu penantian itu cukup lama lagi. Jadi sejak saat itu tidak ada berita lagi memangnya. Surat pun tidak ada yang bisa saya sudah mencoba ke sini, tidak ada juga, tidak kembali. Nah tiba-tiba waktu itu
kebaktian doa. Makanya kita tidak boleh mengecilkan kebaktian doa. Ini akan sudah dimulai lagi untuk doa lewat online. Mungkin hari ini ya, itu akan berjalan. Jadi kita belajar memuji menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Tapi ada yang pandu nanti. Pulang dari ibadah doa, waktu itu masih hari Jumat, bukan Kamis. Pulang kira-kira pukul 12 malam. Saya terima telepon dari Surabaya, orang yang saya titipi surat. Saya tidak kenal, tapi orang itu pegawai salon yang Otniel suka potong rambut di situ. Jadi saya titipi, siapa tahu dia. Nah, kemudian dia bilang begini sama saya malam-malam itu. Kalau mau cari anaknya sekarang di Surabaya ada, saya tahu tempatnya. Tapi besok sudah dia akan pergi ke Bali. Jadi saya cuma dikasih tempo hari Sabtu. Minggu sudah akan pergi ke Bali. Jadi sampai saya pesan, kamu jangan bilang-bilang kalau saya mau datang. Nanti dia lari duluan. Itu cara manusianya. Tapi saya tidak cukup untuk berkomitmen dengan orang ini. Kalau saudara bisa berpikir negatif atau tidak. Siapa tahu dia minta uang tebusan, bisa ya. Karena kami tidak kenal. Dan ketemunya memang keluarga kami banyak di Surabaya. Tapi kami tidak mau menyusahkan keluarga, toh tidak bisa tolong. Jadi waktu itu kita janji, kita ketemu di wartel, jalan apa begitu, dia yang tentukan. Di wartel ini. Tapi sampai jam 9 dia akan masuk kerja lagi karena dia kerja di salon. Jadi itu waktu dan dulu masih ada pesawat Sempati yang jam 7. Nah, singkat cerita, waktu kami mendengar itu, saya datang sama Tuhan, minta petunjuk ini tadi dengan firman Tuhan. Tapi saya tidak punya pikiran untuk uang tebusan apa, dan memang kami tidak membawa apa-apa, cuma membawa handbag saja. Siapa tahu isinya apa saya juga lupa. Tapi tidak ada uang, kami tidak punya banyak uang. Jadi tidak ada punya pikiran bahwa saya bawakan uang apa, tidak ada. Cuma waktu itu saya tanya sama Tuhan, kira-kira anak ini bisa ditemu atau tidak? Tuhan bilang sampai 3, saya sudah lupa ya, di mana saja saya suka konfirmasi. Jadi tidak satu kitab atau surat yang saya buka, itu sampai 3. Bahwa anakmu akan pulang. Begitu keteguhannya. Wah, kalau begitu besok kita berangkat. Tanpa punya tiket, pagi-pagi pengerja dikasih bangun, kan pagi. Kita, ayo antar saya ke bandara. Waktu di bandara, itu waktu hari liburan, lebaran. Semua keluarga, banyaknya orang mau bepergian gitu ya. Kami waktu Bapak Gembala mencari tiket, saya merenung-renung. Iya ya, orang-orang itu senangnya semua berangkat keluarga per keluarga, kayaknya berlibur-libur. Saya ini sedang mau kehilangan anak. Tuhan tolong supaya dapat tiketnya. Bisa ngerti kan, ini kita belum punya tiket itu. Tapi ini bagaimana? Saya cuma ini pasrah saja karena Tuhan bilang boleh dicari akan pulang, ya kita nurut saja. Apa yang terjadi? Tidak ada. Semua penuh. Bahkan Bapak Gembala waktu itu ada gold class ya. Sehingga kalau tidak ada silver, gold class pun boleh. Tidak ada. Dalam kan saya tunggu ini balik, tidak ada. Akhirnya Bapak Gembala lebih dulu yang buka bicara begini. Coba kamu cari itu jemaat yang magang di situ, seorang pemuda. Nah, kemudian apa yang terjadi? Saya cuma ya saja melaksanakan perintah, padahal saya tidak tahu mau cari di mana. Karena banyak orang. Saya lihat-lihat kok enggak ada ya itu. Kan pasti kita kenal jemaatnya. Kok enggak ada ya? Saya mencoba mencarinya, tanya sama petugas yang sembarang saja. Saya tanya, Pak minta tanya,
adakah orang nama ini? Oh ada di dalam. Mereka senyum-senyum, mungkin dipanggil, dicari pacarmu, kira-kira begitu. Karena orangnya senyum-senyum. Tapi apa tidak tahu, tapi kan buat saya tidak memikir seperti itu. Cuma ini sekarang saya omong sendiri, kira-kira begitu barangkali. Jadi setelah keluar apa yang terjadi? Saya cerita begini, coba kamu kan orang dalam, lihat kan di komputernya. Siapa tahu kita cuma dibilang nggak ada saja. Nggak apa-apa kok, biar satu saya pulang nggak apa-apa. Karena itu kan sudah janji. Nanti dia tunggu, terus besok sudah tidak ada lagi. Gitu. Jadi saya kasih dorongan semangat. Ternyata tetap tidak ada. Dia lihat sendiri, tidak ada. Sekarang bahkan teman dari Bapak Gembala yang kebetulan dari Makassar juga mau ke Surabaya, nanti sampai pulang juga cari tiket di dalam juga tidak ada. Pulang dia. Gitu, saya lihat dia pulang. Tapi apa yang terjadi? Semua penumpang dipersilakan naik ke pesawat. Sudah naik, yang lain-lain juga berangkat semua, sepi lah di situ. Tapi kaki saya belum mau pulang. Rasanya Tuhan, saya masih bertanya-tanya di dalam hati, bukan komplain sama Tuhan. Tuhan kan bilang, jadi seperti mohon kasihannya Tuhan. Tuhan katanya anak saya pulang dari ini mau dibawa pulang. Kenapa kok sampai sekarang Tuhan izinkan kami tidak dapat tiket, bahkan sudah tidak mungkin lagi. Semua sudah penumpang naik ke pesawat. Itu cukup lama. Kemudian tiba-tiba, itu tadi loh. Penantian itu tidak mudah gitu. Kalau saya tidak punya roh ketekunan tadi, barangkali sudah pulang juga. Tiba-tiba saja saya nyeletuk begini, coba kamu naik saja di pesawat. Kan boleh kalau ini keluar masuk gitu. Kalau ada kasih tahu saya, siapa tahu biasanya begitu gitu. Apa yang terjadi? Belum kita dikasih tahu, saya lihat ada petugas tulis tiket begitu ya. Saya jalan, itu kami punya. Sungguh loh, itu diberikan di tangan kami. Kira-kira kalau saudara jadi saya, tidak seperti mimpi itu. Jadi ini betul-betul penantian itu penting sekali. Dan mengharapkan firman-Nya tadi. Kalau tidak ada firman tadi, saya tidak ngotot juga. Barangkali belum jatuh temponya, atau orang itu bohong, asumsi-asumsi. Ternyata apa yang terjadi? Waktu naik, memang naiknya ke pesawat muda, tapi sampai di atas pesawat orang marah semua, mukanya kan kelihatan. Ini penumpang lamanya sampai pesawatnya tidak berangkat, kira-kira begitu ya. Ini betul. Jadi Tuhan kadang-kadang mengadakan penantian itu untuk menguji iman kita. Jadi penantian itu baru bisa kita lakukan kalau jiwa kita menyatu juga dengan Dia dan mengharapkan firman-Nya. Jadi kalau tidak ada itu pasti labil. Nah, akhirnya tapi belum selesai loh itu. Apa yang terjadi lagi? Waktu sampai di Surabaya, di tempat wartel, orang gondrong segini datang. Mari Pak, katanya sama Bapak Gembala, saya bonceng saja karena jalanannya jalan setapak, tidak bisa masuk taksi. Kira-kira Bapak Gembala mau atau tidak? Pasti tidak mau. Nanti dikira ini siapa, dibawa lari juga bagaimana. Tapi kami waktu itu ada damai sejahtera. Bukan tapi kan tidak cocok bagaimana seorang hamba Tuhan digonceng orang gondrong sekian. Enggak. Saya naik becak saja katanya, naik becak. Tapi saya ditinggalkan. Nanti kamu tunggu saja di sini. Saya mau survei dulu. Kira-kira jangan-jangan sampai nanti saya mau begini begitu menangis atau bagaimana. Tunggu dulu di sini ya. Jadi saya di wartel seperti orang bego. Tidak ada ya supaya saya tidak dikatai. Saya ajak cerita-cerita saja itu orang yang ada di situ untuk berteman, melipur lara.
Padahal ini harap-harap itu bagaimana itu, apa ada betul atau tidak. Kemudian datang lagi, apa yang terjadi? Ya ada, ayo sekarang kamu boleh ikut gitu. Tapi waktu ikut, apa yang terjadi? Saya menangis karena badannya sudah penuh tato semuanya. Yang dulu tidak ada, hanya satu saja di tangannya dari dibuat. Sekarang sudah berjejer-jejer di sini. Sambil saya rasa lihat itu bagaimana gitu ya, seorang ibu kelihat anaknya yang sudah berbulan tidak tahu di mana, sekarang ketemu. Tapi bukannya anaknya terima kasih mama datang, oh tidak. Kenapa mami menangis? Nah, lekas-lekas, oh tidak, saya tidak menangis, saya cuma lihat kamu terharu saja. Supaya tidak terjadi hal-hal yang dipikir, kenapa ini kok ada tangis-menangis. Dan diajak pulang, mau ikut hari itu. Nah sekarang mau balik pergi ke bandara bagaimana? Becak 1 3 orang, tidak bisa. Ini jalan, bapaknya sama Otniel jalan, saya dengan barang-barangnya dia satu becak. Memang saat itu saya tidak bisa ketawa, tapi nanti setelah diam-diam iya ya, saya barangkali kayak orang mudik saja. Tadi bawa barang-barang sendiri, ini pulang naik pesawat, sampai saya bolak-balik menoleh, betul kah Otniel ini terbawa? Rasanya mimpinya tadi itu hampir kita pulang dengan tangan kosong. Berarti apa yang kita harapkan dengan petunjuk firman itu betul atau tidak? Itu penantian penting bagi kita. Mungkin kalau cuma Bapak Gembala yang pergi pasti pulang. Nah itu tadi, Tuhan baik, ada 2 tiket tadi untuk saya. Jadi ada yang itu belum seru, nanti ada lagi yang seru, penantian lagi juga yang model lain lagi. Jadi saya diajar itu untuk penantian dengan mengharapkan firman-Nya itu berkali-kali. Jadi sekarang coba kita baca untuk Mazmur 130 ayat yang ke-7. Tadi ya, dalam terjemahan yang lain bunyinya begini. Hai Israel, berharaplah kepada Tuhan, karena Ia penuh kasih dan baik hati. Ia datang kepada kita dengan keselamatan yang melimpah, termasuk dengan pertolongannya yang melimpah. Dan kepada siapa kelimpahan ini diberikan? Coba kita lihat Mazmur 31. Mazmur 31. Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu. Nah ini tadi, dia penuh kasih setia dan baik hati. Dan bukan cuma baik hati tapi melimpah. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padanya di hadapan manusia. Ini nyata atau fiktif? Berarti nyata. Di hadapan manusia kita bisa membuktikan limpah sekali. Asal kita mengikut Tuhan itu dengan betul, menurut apa yang Dia mau. Jangan kita mengikut Tuhan mau kita. Kalau mau mendapatkan kelimpahan kasih kebaikannya. Nah, sekarang kita lihat dulu 2 Tawarik. Saya mau kasih anunya dulu. Bagaimana Tuhan itu kalau di sini tidak menuruti kemauan Tuhan. 2 Tawarik pasal yang ke-15. Saya tidak usah bacakan seluruhnya karena ini kisah dari Raja Asa. Itu dia tidak mau perang dengan Aram, orang Aram ini ya, yang mau menyerbu kerajaannya. Dia kompromi dengan semua emas perak dalam perbendaharaan rumah Tuhan itu dikeluarkan saking takutnya. Jadi dia tidak menanyakan Tuhan, juga
tidak berharap kepada Tuhan, langsung pakai kemauannya sendiri. Tapi dalam ayat 7, pada waktu itu, nah sementara genting-gentingnya itu, sebetulnya Tuhan sudah pinjam untuk datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan. Coba lihat ini, kompromi namanya tidak bersandar. Separuh dia percaya Tuhan, tapi separuh dia sudahlah enggak usah perang. Ini saya kasih ini. Oleh karena itu terluputlah katanya ini ya. Oleh karena itu, jadi karena hal itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Padahal sebenarnya kalau toh itu Raja Aram menyerang, itu akan diberikan di dalam tangannya Raja Asa. Tapi dia mencoba mengukur kekuatannya dengan rasanya tidak mampu, dia pasti kalah, lebih baik aku kompromi. Tidak bersandar kepada Tuhan. Tapi ini sekarang Tuhan tegur. Bukankah tentara Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan, padahal dia sudah mengalami penyertaan Tuhan tadi. Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Ini waktu itu bersandar kepada Tuhan full. Sekarang sudah lain memakai pikirannya. Karena mata Tuhan nih menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan, sebenarnya dia mau limpahkan kekuatannya kepada mereka yang mana? Yang bersungguh hati terhadap dia. Jadi tadi itu Mazmur tadi itu diperlukan orang takut akan Tuhan yang sungguh. Jangan seperti Asa ini, separuh takut, separuh tidak. Takut sama orang. Jadi sekarang akhirnya Tuhan datang menegurnya karena mata Tuhan itu sebetulnya menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Sebab itu kita para wanita-wanita, ibu-ibu, jangan sampai pikiran Anda untuk dipenuhi karena sudah virus corona menjelajah seluruh muka bumi. Sehingga hari-hari yang dipikiri Tuhan, tolong jangan kena, jangan kena. Itu saja yang didoakan. Padahal ini janji jaminan Tuhan. Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Apakah melimpahkan kekuatannya? Termasuk pertolongannya, kasihnya, kebaikan hatinya. Nah, kemudian tegurannya apa? Dalam hal ini menantikan Tuhan itu. Engkau telah berlaku bodoh. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah dibodoh-bodohi dengan kesusahan, pencobaan, tanpa lagi mengandalkan Tuhan. Sudah bingung, panik, apa saja dikerjakan. Bahkan tidak jarang yang sampai ke orang pintar mau tanya, betulkah ini anak saya sembuhkah, begini keluarga, begini begitu. Masih ada andalannya yang diandalkan. Nah, oleh sebab itu perhatikan ini. Karena tindakan itu bodoh. Dalam hal ini, makanya ini tadi tekanannya ibu-ibu. Dalam menghadapi kesulitan, persoalan ekonomi, keluarga, apa saja. Menghadapi suami mungkin yang sudah kehilangan kontrol, mungkin punya pilihan lain. Anda tidak usah cemas. Kalau Anda betul-betul mengandalkan Tuhan, nantikan dia. Itu jangan berlaku seperti Raja Asa. Oleh sebab itu mulai sekarang ini, perhatikan, sejak dia berlaku bodoh itu, engkau akan mengalami peperangan. Bukan mengalami damai sejahtera. Peperangan paling tidak, di sini kacau. Di sini kacau. Bisa mau bergaul karib sama Tuhan. Sudah tidak mungkin. Bisa diajak komunikasi yang baik. Sudah tidak mungkin. Di sini kita harus banyak belajar. Kalau kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan, maka untuk kisah ini pasti lewat. Yaitu Raja Asa, saya tidak. Tapi bagaimana dengan badai corona? Makanya kita harus ingat bahwa memang Tuhan tidak membawa datang, tidak membawa damai. Tapi pedang
pedangnya dia. Pedang juga bermata dua, ke sana ke sini. Saya tidak bisa cuma menyampaikan saja, tapi saya sendiri juga harus berjuang supaya saya jangan bodoh menghadapi peperangan dalam diri kita sendiri setiap hari. Padahal Tuhan sudah beri jaminan, jangan khawatir hari esok, kesusahan sehari cukup sehari. Kenapa kita mesti memikirkan, wah sekarang sudah berapa lagi yang mati, waduh begini. Mau ke pasar takut, mau apa takut. Kalau memang ketentuan harus pakai masker ya tidak apa-apa, itu kan ketentuan saja. Menjaga boleh, tapi bukan ketakutan seperti ini sampai terus ada peperangan. Di rumah juga misalnya karena begini dan begitu, perang terus dengan keluarga. Yang satu mau begini, yang satu begitu. Nah, kalau tidak ada kecocokan tadi, naikkan kepada Tuhan. Sebagai istri ya tunduk tadi itu, tapi nanti Tuhan yang intervensi. Tapi mengharapkan firman-Nya, ini yang bertindak, bukan kita yang bertindak. Apa akibatnya kalau sudah begitu ya? Lihat, dikasih tahu sebetulnya mestinya terima kasih ya Asa. Oh begitu ya Tuhan, minta ampun. Tidak loh, lihat ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu. Tidak semua orang mendengar firman Tuhan kemudian dia senang. Saya tahu. Tapi suka atau tidak suka, saya cuma membacakan firman Tuhan. Kalau kita mau mengikuti, pasti ada jalan keluar semuanya. Dan Tuhan melimpahkan kekuatannya, pertolongannya, karena dia penuh kasih, setia, dan kebaikan hatinya itu limpah. Ini di sini lagi ya, saya ulangkan. Sakit hati karena perkataan pelihat. Perkataan pelihat, perkataan apa? Firman. Jangan ada seorang anak Tuhan kesandung firman. Karena belum terpenuhi keinginannya. Justru yang ada harus kita koreksi. Bagaimana kita menanggapi firman itu? Kita peka atau tidak? Kadang-kadang kita, ya saya dengar itu firman bilang begini. Tapi siapa yang menyampaikannya? Jadi jangan kita percaya buta, tapi kita harus juga punya roh menguji. Kalau perkataan yang saya sampaikan ini juga boleh diuji. Saya bukan cuma menguji, tetapi saya sudah mengalami apa yang dikatakan firman ini, saya sudah alami yang lalu sampai hari ini. Itu berguna sekali untuk mengharapkan firman-Nya. Sedangkan ini tambah sakit hati mendengar perkataan pelihat itu. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Berarti kalau sudah dimasukkan penjara, apa? Vonis, betul? Sudah tidak, aku mau lagi, tidak firman-firman lagi, tidak usah lagi, karena saya tidak cocok. Jangan sampai dalam menghadapi masalah kita buang firman Tuhan. Bahkan firman-firman yang sudah pernah kita dengar yang lalu, itu kalau kita menghidupi, itu jadi hidup kembali. Sebab itu firman Allah dikatakan firman yang hidup. Satu kisah saja, kita dibawakan pendeta siapa saja, bisa saat itu juga kita menerima remanya. Bukan semua dikritik, semua begini begitu, saudara rugi. Seperti Asa ini, ya sakit hati. Nah, masukkan lagi ke dalam penjara. Terus apa? Sebab memang ia sangat marah, bukan marah loh. Sangat marah terhadap dia, siapa? Hanani tadi itu yang menyampaikan firman Allah. Karena perkara itu yang tidak cocok di hatinya, tegurannya, peringatannya tidak cocok, langsung sangat marah. Pada waktu itu Asa, kalau sudah marah, menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Dampaknya banyak ya. Kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsu marah, ini panjang lebar loh. Karena dia bukan marah kepada manusia Hananinya, tapi kepada firman.
Saya sudah sampaikan Selasa yang waktu lalu, kita perlu hidup oleh Roh. Dan orang yang hidup oleh Roh tidak gampang marah. Sebab gampang marah itu perbuatan daging. Daging tidak bisa mewarisi kerajaan Allah. Jangan bertahan dengan kemarahan-kemarahan yang tidak dipikir lebih dulu. Apalagi kemarahan terhadap firman Allah. Minta kepada Tuhan, kalau itu belum kejadian dengan kita dalam penantian, mungkin tidak sama dengan yang kita harapkan. Kemudian marah. Itu minta ampun saudara kepada Tuhan. Tidak usah datang kepada pendeta, tidak perlu. Sebab barang siapa mengaku dosanya, Allah itu setia dan adil. Dia akan langsung menghapus dosa kita. Tapi dia mau menyucikan kita dari segala kejahatan untuk tidak mengulang. Sebab akibatnya lihat ya. Ayat 11, sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, lihat, ditulis memangnya, tapi pada tahun ke-39 pemerintahannya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin marah. Namun, ini sudah sakit parah loh. Namun, dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Tapi pertolongan tabib-tabib. Boleh kita cari dokter, boleh. Tapi pikirannya jangan cuma dokter saja. Kadang-kadang apa yang dipikirkan dokter, kalau buat saya, banyak hal terjadi. Sakit. Ternyata kalau waktu diusir, biar tidak sakit kembali, sudah lepas, tidak usah berobat lagi. Ini betul. Jadi kan saya sendiri juga alami, saya sudah cerita bukan. Mungkin cara manusianya, ambeien saya itu harus menjalani perawatan dokter yang canggih. Karena sudah seperti keran bocor. Tetapi saya bukan tidak percaya dokter, tapi iman saya lain. Tuhan kasih keteguhan untuk menantikan kesembuhan total itu. Dan akhirnya terjadilah hari-hari ini sudah tidak pernah lagi saya sibuk dengan ambeien begini, tidak ada. Tapi saya punya yang lain lagi, Tuhan tingkatkan lagi. Duri yang lain lagi, itu ada banyak. Sebab Paulus juga punya duri. Tapi justru di dalam kelemahan kuasa Allah semakin nyata turun atas kita. Nah, di sini lihat ya, kalau kita sudah sedikit saja terhadap firman itu tidak berhati-hati, dampaknya itu panjang. Saya kasih ayatnya saja. Yesaya ini. Sebenarnya saya mau kasih bandingannya, nanti anaknya Raja Yosafat beda dengan bapaknya nanti. Di bawahnya saja saudara boleh baca. Sebelum saya pergi ke Yesaya. 2 Tawarikh 17 tadi ya, ayat yang ke-3. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapak leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Bukan cuma itu tadi, seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ini bukan kaya jasmani yang kita raih, tapi di hadapan mana? Di hadapan manusia tadi ya. Kalau kita mengharapkan kebaikan Tuhan itu akan terlihat di hadapan manusia, bahwa Tuhan menyertai kita. Kemudian dikatakan ayat 6. Dengan tabah hati ia hidup. Tabah, apa artinya tabah? Tekun. Ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Nah, lihat lagi ayat 10. Tadi ayahnya
kompromi. Tapi justru dengan kompromi malah tadi Tuhan tidak membenarkannya, dan itu tindakan bodoh. Tapi berbeda dengan Yosafat. Dia begitu tabah, ayat 10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda. Ini pada zamannya Yosafat. Sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Apakah karena Yosafat raja yang baik atau besar tentaranya? Tidak. Karena dia tekun mencari kehendaknya Tuhan. Sehingga dalam ayat 12, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Bukan cuma nyanyi, Yesusku luar biasa, persoalanku luar biasa. Gitu. Yesusnya luar biasa, tapi persoalanku juga luar biasa. Padahal harusnya bilang apa? Biasa. Itu cuma di sini. Tapi kenyataannya tidak. Tapi Yosafat mengalami bahwa kerajaannya itu makin lama makin kuat dan menjadi luar biasa kuat. Nah, terus lihat ayat 13. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda, orang-orang perangnya. Nah, ini tentaranya apa? Ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Saya percaya biarlah firman pada Selasa ini menginspirasi untuk ibu-ibu sekarang bangkit dari keterpurukan, menghadapi virus corona, menghadapi apa saja. Sehingga semua ibu-ibu yang lemah, yang tidak berdaya katakan, aku pahlawan. Karena ini janji, semuanya pahlawan, bukan cuma pahlawan yang gagah perkasa, sebab walaupun mungkin kurus, tidak gemuk, tidak dempal, tapi perkasa, rohnya kuat. Tapi ada yang gemuk besar, tapi rohnya kurus, itu tidak perkasa. Jadi di sini saya ingin mendorong apa sekarang yang harus kita buat. Yesaya 55, ayo dengan cepat. Ayat 11 dulu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sekarang firman sudah disampaikan. Saya percaya dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia pasti berhasil untuk menjadikan kita semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dalam menghadapi kesusahan apapun. Kemudian kita baca ayat 6 itu bunyi apa? Ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi jangan sekarang cari-cari yang lain. Karena di rumah nganggur, cari apa saja tidak tahu yang dicari. Tapi inilah waktunya. Cari Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ia mau dekat. Tapi jangan kita yang menjauh. Makanya inilah tadi kesempatan ini gunakan. Jangan cuma sedih-sedih nonton televisi, corona saja yang diperhatikan atau berita-berita yang yang up to date begini dan begitu, sampai gosip-gosip di medsos semua diikuti semuanya. Karena tidak ada kerjaannya lagi. Tapi ini sekarang yang Tuhan minta. Nah, yang ketujuh, ayat ketujuh. Dalam terjemahan yang lain ya, saya langsung bacakan saja karena di sini dikatakan baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dalam terjemahan yang lain begini bunyinya. Hendaknya orang jahat meninggalkan cara hidupnya yang jahat. Jadi jangan meniru Asa tadi. Bukan jahat yang mukul orang, bukan. Tapi jahat yang tidak mengindahkan teguran firman. Yang tidak mengharapkan firman dan tidak mencari pertolongan dengan sungguh kepada Tuhan. Itu harus ditinggalkan. Kedua, ini kata firman sampai 3 kali. Hendaknya mereka membuang segala rancangan jahat dari dalam
pikirannya. Pikirannya harus juga tidak boleh pikir yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab orang benar hidup oleh imannya. Dan iman itu dari pendengaran oleh firman Kristus. Yang ketiga, hendaknya mereka kembali kepada Tuhan. Maka ia akan mengasihani mereka. Loh, lihat ya, di sini luar biasa Tuhan. Ada 3 kali kata hendaknya. Kalau sudah 3 kali hendaknya, kita mau nurut atau tidak? Tergantung. Kemurahan Tuhan itu tidak selamanya ada. Tapi kita harus mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan supaya kita cepat-cepat kembali. Di sini di dalam ayat 7 dalam terjemahan yang lain, kembalilah kepada Allah kita, maka Dia akan mengampuni mereka dengan murah hati. Tapi jangan, Roma 11 ayat 22, jadi dalam terjemahan yang lain, jadi sekarang sudah terbukti bahwa kebaikan hati Allah sungguh luar biasa. Bukan masalahku luar biasa, bukan kesusahanku. Mungkin kamu cuma segitu, saya ini luar biasa. Kamu masih enak. Kesusahan jadi ukuran. Mana Yesus yang luar biasa? Makanya ini sekarang perhatikan baik-baik. Jadi sekarang, kalau yang lalu mungkin modelnya kita pikirannya begitu, sekarang berubah. Sudah terbukti bahwa kebaikan hati Allah sungguh luar biasa. Dan hukumannya juga sungguh mengerikan. Karena Dia akan menjatuhkan hukuman berat kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan keselamatan yang diberikannya. Tapi Dia sangat baik kepada kalian asalkan kalian tetap bergantung pada kebaikan hatinya. Kalau tidak begitu, nah ini tidak boleh mendua. Kalau tidak begitu, kalian juga akan dipotong dari pohonnya itu. Mati tadi itu. Sedangkan di dalam Mazmur 144, ini cuma keteguhan. Kalau kita menurut, kita luar biasa. Jadi orang-orang sekarang yang mau percaya kepada Tuhan masih harus bayar harga. Nah kita yang sudah percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan apa? Mazmur 144 ayat berapa tadi itu? 15 bagian B saja. Kita baca semua saja. Mana ini? Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Ya, dari tempat ini kami berdoa supaya semua dari segala bangsa, suku, bangsa, bahasa apapun di Indonesia ini semua berbahagia karena Allahnya ialah Tuhan. Akan punya kebahagiaan yang Tuhan sudah jaminkan. Masih ada ya, saya tambah. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 saya baca saja. Jadi kita sangat beruntung, bukan beruntung, beruntung karena Yesus anak Allah yang sudah mendahului kita ke surga, di mana Ia bertugas sebagai imam agung kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap berpegang teguh kepada Yesus. Jangan lepaskan apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan lepaskan Yesus sesuai dengan keyakinan kita yang kita akui itu. Karena biarpun imam agung kita ada di surga, dia bisa turut merasakan semua kelemahan kita, termasuk penderitaan, kesusahan kita. Karena dia sudah pernah hidup di dunia ini dan mengalami segala macam cobaan sama seperti yang kita alami. Tapi dia tidak pernah berdosa. Oleh karena itu kita bisa langsung menghadap takhta Allah dalam doa. Berdoa saja, berseru tadi itu. Dan jaminannya apa?
Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dalam dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Walaupun dalam menantikan jawaban doa itu perlu sabar dan tekun tadi ya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, tadi Ibraninya belum selesai. Dan biarlah kita datang tanpa rasa takut, karena Imam Agung kita sudah berada di samping tahtanya. Samping takhta Bapak ya, duduk di sebelah kanan Bapak, bikin apa? Berdoa syafaat untuk kita semua, bahkan membela umatnya yang dalam kesulitan apapun, di mana kita akan diterima dengan kebaikan hati Allah. Dengan begitu, kapanpun kita perlu pertolongan Allah, kapanpun kita perlu pertolongan, Allah akan mengasihani dan menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita. Dia tidak menyembunyikan diri. Biarlah firman ini kita boleh simpan di dalam hati kita untuk percaya bahwa dalam situasi apapun Allah kita adalah Allah yang baik hatinya dan siap mau menolong kita kapanpun kita datang minta pertolongannya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita menyanyi tak tersembunyi. Kuasa Allah. Kalau lain orang ditolong, saya juga Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama, yang baik hatinya dan penuh kasih setia untuk menolong kita kapanpun kita memerlukan pertolongannya. Tuhan bisa datang ke rumah-rumah saudara. Saat ini pun Dia ada bersama kami semua. Tuhan tidak memandang siapa saja, tapi Tuhan cuma melihat hati yang berseru dengan sungguh-sungguh, dengan meninggalkan semua yang tidak benar di hadapan Tuhan.
nantikan dengan percaya apa saja yang kami minta. Dan doakan jikalau kamu minta dengan percaya. Kamu sudah menerimanya, maka kita akan dikabulkan permintaan kita. Mari kita sama-sama datang kepada Dia. Oh, Dia bukan cuma menolong, Dia selamatkan kami semua dari maut, jurang maut. Itulah kematian kekal. Ya Ramas, ini kuria batas. Mari saudara yang sudah menjauhkan diri dari kasih Tuhan, ayo kita kembali. Carilah Dia selagi Dia berkenan ditemui. Jangan terlambat. Kepada semua orang yang membutuhkan saat ini pertolongan Tuhan, kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu atas negara dan bangsa kami Indonesia. Dan seluruh muka bumi yang mengalami badai corona, yang dihantui dengan kematian, bencana alam di mana-mana. Tuhan, mari Tuhan datang, lawati mereka satu persatu. Masih ada Tuhan yang sampai menolong. Karena kuasa-Mu sekarang sedang terbuka bagi siapa yang mau datang kepadamu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menunjukkan buat kami jalan keluar. Bagaimana caranya kami di dalam menghadapi kesusahan yang memang hari-hari ini Tuhan sedang berurusan dengan penggenapan dari firman Allah, bahwa kami akan melihat bagaimana Tuhan bukan mendatangkan damai kata firman-Mu, tapi mendatangkan pedang untuk memisahkan hal-hal yang tidak berkenan Tuhan. Sebab inilah waktu Allah untuk kami melihat, membuktikan siapa Yesus Tuhan yang kami sembah. Allah yang hidup, Allah yang sanggup menolong setiap kesulitan, kesusahan kami. Tuhan, tanpa harus dibatasi dengan pikiran kemustahilan dan apa saja, asal kami mengikuti petunjuk-petunjuk firman-Nya. Tuhan, ajari kami untuk makin hari kami mencintai firman-Mu, bukan karena kami sekedar membaca dan mendengar, tetapi kami mau minta Tuhan, kirimkan roh untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi keinginan hati-Mu dengan benar. Supaya Tuhan kami memperoleh hasil dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi Engkau akan melaksanakan apa yang Engkau suruhkan. Itulah damai sejahtera yang Tuhan berikan, itu akan kekal selama-lamanya Tuhan. Dan itu tidak pernah akan berakhir, seperti sungai yang mengalir Tuhan, dan seperti gelombang kebahagiaan kami tidak akan pernah berhenti. Oh, terima kasih Tuhan. Damai sejahtera yang dunia berikan tidak sama dengan damai sejahtera-Mu. Karena itu kami tidak perlu mengasihi dunia ini seperti Tuhan, kami tidak mengasihi Tuhan. Tuhan mau mengalihkan kasih dunia itu, karena dunia dengan segala kenikmatannya akan lenyap, tapi kasih Tuhan itu kekal dan membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal yang kita nanti-nantikan itu. Terima kasih Tuhan, dan kiranya berkat Allah dicurahkan ke atas hidup kami seluruhnya, di rumah kami masing-masing. Berkat di dalam pernikahan, berkat di dalam studi, berkat di dalam Tuhan
pekerjaan. Amin. Berkati dalam menghadapi semua kesulitan, kami dilimpahi dengan kebaikan Dalam Tuhan nama Yesus. dalam nama Yesus. Dan kami juga diberkati Tuhan dengan keberadaan kehadiran-Mu setiap saat mengoreksi kami Tuhan, memperbaiki hidup kami yang Benar, salah, Yesus. menegur jikalau kami sudah menyimpang Tuhan, sehingga kami selalu berada di dalam berkat Allah, rohani, jasmani, bahkan Tuhan sumber segala berkat itu akan selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati oleh Tuhan katakan amin. Tak tersembunyi